Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, ittaqullah mastata'tum wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni 'abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Shadaqallahul azim. Para hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk ikut melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan nilai-nilai historis. Sholawat serta salam juga mari kita selalu sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti konsistensi dan keistiqomahan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menjalankan ataupun meneladani ajaran-ajaran yang beliau sampaikan, baik melalui Al-Quran maupun melalui hadis, dan juga sirah-sirah yang beliau sampaikan ataupun sirah-sirah yang dicatat dari tindakan beliau pada masa ketika beliau masih hidup dan setelah beliau meninggal. Para hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang singkat ini saya hanya ingin menyampaikan tentang pentingnya kita selalu untuk istiqamah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang secara singkat adalah upaya kita untuk selalu konsisten melaksanakan perintah-perintah Allah sebaik dan sebisa, sekuat tenaga yang kita bisa lakukan. Begitu juga kita untuk selalu kuat juga tidak menjalankan atau meninggalkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang dilarang oleh agama, dan hal-hal yang juga tidak diperkenankan dalam konteks masyarakat. Itulah substansi dari ketakwaan. Para hadirin, ketika saya datang ke masjid ini masih banyak anak-anak yang bermain keluar dari sekolah yang ada di lingkungan Masjid Syuhada. Ya, secara pribadi tentu saya merasa senang sekali karena inilah generasi-generasi muslim yang akan datang, generasi-generasi
yang akan memiliki pengetahuan yang akan menguasai dunia masa yang akan datang. Kaitannya pada kesempatan Jumat pagi hari ini, yakni tentang pentingnya pengetahuan para hadirin. Ayat yang saya baca tadi di surat Maryam ayat 31. Ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan pengetahuan. Karena memang ayat yang ke-31 dari surat Maryam ini berbicara tentang identitas Isa alaihissalam. Kita tahu bahwa saudara-saudara kita yang beragama Nasrani akan merayakan hari Natal, dan kita sebagai seorang Muslim diwajibkan untuk meneladani ajaran, etika, moralitas nabi-nabi kita terdahulu, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Idris, dan juga termasuk diantaranya adalah Nabi Isa alaihissalam. Identitas yang Allah berikan atau informasikan kepada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang siapa Isa, atau dalam bahasa saudara-saudara kita sebagai Yesus. Al-Quran sudah menjelaskan, qala inni abdullah, saya adalah orang yang selalu menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghamba, Abdullah itu menghamba kepada Allah, bukan sekedar hamba Allah. Jin juga adalah hamba Allah, tetapi dia tidak menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Abdullah itu harus aktif bahwa dia adalah menghamba kepada Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 2, kami diberikan kitab, wa ja'alani, dan kemudian Allah memproses saya dalam kehidupan saya, dalam sejarah saya, dalam masyarakat saya. Wa ja'alani nabi. Orang jadi nabi tidak ujuk-ujuk kamu jadi nabi, tidak, tetapi menggunakan bahasa wa ja'alani. Kami jadikan, Allah jadikan saya melalui proses yang panjang. Sebagaimana Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul setelah beliau berumur 40 tahun dan melalui proses yang sangat panjang. Belajar tentang kehidupan, belajar tentang kesabaran, belajar tentang macam-macam dan seterusnya. Baru kemudian pada umur 40 tahun beliau menjadi Rasul. Wa ja'alani nabiyya. Tetapi Nabi Isa juga diberi anugerah, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Kata Allah, Nabi Isa itu, saya ini, kata Al-Quran, juga selalu diberi, berproses, wa ja'alani, berproses diri saya untuk diberi mubarakan ainama kuntu. Apa itu mubarakan? Mubarakan itu adalah pengetahuan yang selalu berorientasi pada junjungan nilai-nilai kebaikan.
sehingga di dalam dirinya melahirkan keberkahan untuk masyarakat, keberkahan untuk diri sendiri, keberkahan untuk keluarga. Inilah yang saya maksudkan ada korelasi dengan pengetahuan. Berkah itu tidak sekedar bertambahnya kebaikan, tetapi berkah itu adalah orang yang memiliki pengetahuan dan pengetahuannya selalu mendorong kepada prinsip orientasi kebaikan, keadilan, keharmonisan, baik dalam konteks spiritualitas dia, relasi sosial dia, maupun relasi bersama dirinya sendiri. Itulah mubarakah. Oleh karena pengetahuan yang demikian ini, nyuwun sewu, subjektivitasnya itu menjadi kecil. Contoh subjektivitas yang kecil itu ketika orang dengan angkuh mengatakan bahwa saya sebagai orang berpengetahuan, nah begitu, maka bla 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 bla. Subjektivitas yang tinggi itu bahasanya mubarikan, orang yang memberi berkah. Tetapi kalau tadi itu betul-betul justru karena pengetahuan yang bagus dan kholis tadi itu, justru dia menjadi mubarokan. Diri yang selalu diberkahi, bukan diberkahi semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu justru jelas bahwa Nabi Isa diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi di dalam prosesnya itu adalah dia berinteraksi, dia berproduksi, mengikuti berpola pengetahuan yang berorientasi pada kebaikan. Aina ma kuntu, dimanapun. Oleh karena itu para hadirin, dalam khutbah yang singkat ini, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang justru diberkahi. Artinya apa? Diberi pengetahuan. Kemudian pengetahuan itu memberikan kebaikan-kebaikan. Banyak sekali yang berpengetahuan di masyarakat kita. Perguruan tinggi juga banyak, para ilmuwan juga banyak, tetapi apakah mereka bisa memberi kebaikan kepada orang lain? Itulah salah satu pesan tentang identitas Nabi Isa alaihi salam. Saya kira itu untuk lebih lanjut di lain waktu. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa ya 'ibadallah ittaqullaha ittaqullaha mastata'tum wa qad fazal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunubi walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.